Pengakuan mengejutkan Baradae, Ajudan Irjen Verdi Sambo jelang tewasnya Brigadir J, sempat lakukan hal ini bersama. Namun sebelum kita lanjut, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe, agar kami makin bersemangat berikan kalian berita menarik setiap harinya. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, mendapat sejumlah temuan menarik tentang mendiang Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J alias Brigadir Yosua. Temuan itu terutama terkait tentang apa dan bagaimana situasi yang melingkupi Brigadir Yosua sebelum ajalnya pada tanggal 8 Juli tahun 2022, yang oleh polisi berdasar keterangan resmi Mabes Polri disebut tewas dalam baku tembak dengan Baradae di kediaman Dinas Kadif Propam Polri nonaktif Irjen Verdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Komnas HAM telah meminta keterangan kepada para ajudan Irjen Verdi Sambo yang berjumlah 6 orang selama 6 jam. Selasa lalu, tanggal 26 Juli tahun 2022, Baradae, Ajudan Verdi Sambo yang menembak Brigadir Yosua memberikan sejumlah pengakuan kepada Komnas HAM. Sebelum Jumat, hari kematian Brigadir J, kami tarik ke belakang. Kami tanya semua apa yang terjadi, bagaimana peristiwanya, bahkan kondisinya kayak apa, itu salah satu yang penting. Misalnya begini, kondisinya bercanda-canda tertawa atau tegang, itu kami tanya, kata Komisioner Komnas HAM Khoirul Anam saat jumpa pers di kantor Komnas HAM. Khoirul Anam menjelaskan, para ajudan Verdi Sambo yang diperiksa menyatakan kalau mereka masih tertawa-tawa saat itu. Rentang waktunya bahkan sangat dekat dengan insiden penembakan tersebut. Beberapa orang yang ikut dalam forum perkumpulan itu ngomongnya memang tertawa. Itu yang kami tanya. Jadi kami lihat spektrum bagaimana kondisinya, Khoirul Anam menjelaskan. Sayangnya, Khoirul Anam tidak menjelaskan secara detail topik apa yang sedang dibahas para ajudan sehingga membuat mereka tertawa. Menurut Khoirul Anam, kondisi saat itu sangat rukun dan santai, tidak timbul ketegangan apapun. Soal tertawa kita tanya, ini kondisinya, ada tekanan atau enggak dan sebagainya. Dijawab, bagaimana tekanan? Orang tertawa-tawa kok, itu banyak yang ngomong demikian. Ucapnya, dalam pemeriksaan ajudan-ajudan Irjen Verdi Sambo termasuk Baradae, Khoirul Anam bilang Komnas HAM menerapkan mekanisme secara terpisah. Mereka diperiksa secara sendiri-sendiri untuk mendapatkan keterangan yang sejujur-jujurnya dari masing-masing ajudan. Ini penting untuk melihat sesuatu yang kami dapatkan sendiri oleh Komnas HAM, untuk melihat konstrain waktu dan melihat konteks yang terjadi dalam konstrain waktu itu, termasuk tadi yang saya bilang di awal soal tertawa, katanya. Baradae yang bernama lengkap Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Ajudan Irjen Verdi Sambo, usai dimintai keterangan di kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa, tanggal 26 Juli tahun 2022, dari pantauan tribunnews.com di lokasi, Baradae datang secara terpisah dengan 5 ajudan lainnya. Pemeriksaan Baradae selesai lebih lama dibandingkan dengan 5 ajudan lainnya. 5 ajudan Irjen Verdi Sambo selesai diperiksa pukul 16.25 waktu Indonesia Barat, sedangkan Baradae selesai diperiksa dan meninggalkan Komnas HAM pada pukul 18.24 waktu Indonesia Barat. 1 ajudan yang belum hadir diketahui saat ini keberadaannya masih di luar kota. Komnas HAM akan menjadwalkan ulang untuk proses pemeriksaan yang bersangkutan. Periksa keluarga Brigadir Yosua sebelumnya, Komnas HAM juga sudah meminta keterangan keluarga Brigadir Yosua. Pemeriksaan keluarga Brigadir Yosua dilakukan di rumah orang tuanya di Kecamatan Sungai Bahar, Muaro Jambi, Jambi. Komisioner Komnas HAM Khoirul Anam yang langsung datang untuk meminta keterangan orang tua Brigadir Yosua. Komnas HAM banyak mendapatkan bukti tambahan usai melakukan pemeriksaan terhadap keluarga Brigadir Yosua. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Bila ada kata yang kurang berkenan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kesalahan datang dari saya selaku manusia biasa yang tak pernah luput dari yang namanya salah, lupa, dan dosa.